22 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang sudah temukan katakan amin. Kita cara membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Isa. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini mungkin seringkali kita dengar, kita baca, bahkan setiap perenungan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu mungkin sudah kita pernah dengar. Tetapi perlu saya katakan bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, setiap saat, dan setuju katakan amin. Cerita ini, saudara, kita tahu bahwa Abraham dia mendapatkan Ishak bukan usia 20 tahun, 30 tahun, tetapi usia yang sudah tua, kurang lebih 100 tahun. Amin. Suatu saat Abraham ini dia ada main-main bersama dengan Ishak anaknya. Alkitab mencatat bahwa anak yang dikasihi Ishak, anak yang dikasihi adalah Ishak. Yang mungkin kalau usia-usia seperti itu sudah lama mengimpikan anak, karena Ishak ini adalah anak perjanjian. Katakan anak perjanjian. Anak perjanjian. Sementara main-main, mungkin kalau sekarang lihat anak-anak kalau main orang tua lagi bagus itu, mungkin lagi pegang HP atau pegang sesuatu, kadang-kadang suka membanggakan anak, suka kasih sayang anak. Firman Tuhan datang, Ishak, bawa anakmu, persembahkan kepadaku di Bukit Moria. Dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara, mempunyai atau memiliki sesuatu yang orang sayang, orang cinta, yang orang kasih. Tiba-tiba satu orang datang, Bapak Gembala datang, orang tua datang, kok dia minta. Antara 2 kasih dan terhadap. Tapi ini bicara sesuatu yang sangat spesial, yang sangat istimewa. Mungkin Abraham di buku-buku baca sudah mampu semua. Coba cukur-cukur atau sulogi sudah bisa bikin apa. Susah mendapatkan anak. Tetapi firman Tuhan datang malam saat itu. Abraham, persembahkan kepadaku. Kalau anak 20 mungkin masih bisa. Pertimbangan kalau anak 20. Kasihkan anak. Ini kasih untuk disembelih. Bapak pikir, ini anak cuma 1. Topi anjing saja ada piara sayang saya, kasih mandi, kasih pakai hand body. Ada di YouTube anjing dengan lebih tua bau cium. Coba datang diminta udah kasih, biar harga mahal belum tentu. Tapi ini anak yang Alkitab bilang, anak yang dikasihi oleh Abraham. Ayat yang ketiga bilang, keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mempersembahkan Ishak, pergi untuk mempersembahkan Ishak. Biasa pagi-pagi, sampai sini biasa terima BLT. Yang biasa terima BLT, bantuan di sini pernah ada apa? Bantuan tunai, langsung tunai BLT. Biasa kalau dapat sumbangan. Nah kali satu malam setelah tidur, kalau besok pagi apa sih kita mau buat rumah ini udah penuh. Tapi ini Alkitab mencatat pagi
harus disembelih. Yang kedua, kalau dia tidak taat atas kehendak Tuhan, bagaimana dia akan menerima janji Tuhan? Jadi dilema, saudara. Mau pertahankan anak dia kasih atau mau mengikuti kehendak Tuhan? Tetapi Abraham mengambil keputusan, dia mau mengikut kehendak Tuhan. Malam ini saudaraku, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ikutilah kehendak Tuhan. Saya percaya PPHU dan Tobelo sampai di tempat ini karena mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Itulah sebabnya dalam kebenaran firman Tuhan saya katakan, di Abraham inilah Tuhan berkata, barang siapa memberkati engkau Abraham, engkau diberkati. Barang siapa mengutuk engkau, engkau akan dikutuk. Dan itu jelas. Kami sempat dibully. Atas kehendak Tuhan kami harus datang untuk memberitakan Injil di bumi. Kami diusir. Bayangkan. Tetapi saat kami diusir, karena kalau kami tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kami angkat hati pujian kepada Tuhan, menangis karena sukacita oleh karena kebenaran. Amin. Kami berseru kepada Tuhan, ampuni dia, karena kami sadar bahwa dia tidak tahu apa yang diperbuat. Sementara memulai pelayanan, dan Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan di tempat ini, ketika kami hadir di setiap pasar atau di tempat-tempat keramaian, kami memulai dengan pelayanan, puji-pujian sekalian kesaksian, baru masuk di kesaksian diusir. Saya sendiri hampir diajar, tapi karena Tuhan, atas kehendak Tuhan, saya percaya ada pembelaan Tuhan. Amin. Ketika kami pulang, kami tetap bersyukur. Balik ke Tobelo, 1 bulan dapat informasi bahwa orang tersebut yang mengusir kami, dia sakit, periksa di rumah sakit tidak ada penyakit, dirujuk. Tapi kami ketika kami dengan informasi dirujuk ke Makassar, ternyata entah mereka bawa di mana. 1 bulan kemudian, apa yang terjadi? Inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab ketika Abraham mengambil keputusan, respon, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan bilang barang siapa memberkati engkau Abraham, mereka diberkati. Barang siapa mengutuk engkau, mereka akan dikutuk. Malam ini sesuai dengan kesaksian tadi, ambil keputusan, respon, ikut kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan apa ya Pak Gembala? Kehendak Tuhan apa itu Pak Pendeta? Kehendak Tuhan ada di mana? Ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kalau bangun pagi kau cuma cari berita-berita yang tidak berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan? Bukan YouTube, bukan berita-berita yang membawa kepada kesesatan. Sekarang ini bahaya anak muda. Seekspor ini ada di HP. Tapi kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau ikut kehendak Tuhan? Amin. Siapa sih mau ikut kehendak Tuhan? Jemaat Tuhan. Respon. Respon, ambil keputusan sementara Tuhan masih berikan kesempatan. Bayangkan anak yang dikasihi, anak yang dicintai, dia rela mempersembahkan itu kepada Tuhan. Bisa beli di sana. Dia jalan
Dan saya bisa katakan malam hari ini, pasti ada dasar sampai Abraham memberhentikan diri untuk mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Pasti ada dasar. Kami bersama dengan tim datang melayani di tempat ini karena kami punya dasar. Amin. Dasar apa itu Pak Pendeta? Dasar apa itu Pak Gembala? Karena kami mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau kami sehat kuat karena kami sudah mengalami dengan Tuhan. Abraham dia siap mempersembahkan Ishak karena dia punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Coba buka ayat yang ke-7. Tolong buka baca bersama-sama di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di sini bilang begini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah dia di sini. Sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba itu untuk korban makanan itu? Ternyata Ishak ini seringkali mengikuti ayahnya untuk mengorbankan persembahan kepada Tuhan. Jadi di saat semua solingkal, kayu api, semua soal, kok Tuhan, Bapak, mana itu DP korbannya? Ayat yang ke-8 bilang begini. Kita baca sama-sama. Sahut Abraham, Allah yang apa? Yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, saudara, tanpa dasar tidak mungkin. Karena ada dasar, saya katakan pengalaman Abraham dengan Tuhan. Siapa lagi kalau dikorbankan? Pasti anaknya. Tetapi dia punya pengalaman. Karena pengalaman, dia berkata kepada Ishak, "Anakku, Tuhan yang akan menyediakan." Amin. Orang yang hidup tanpa pengalaman dengan Tuhan akan mengalami malapetaka. Tetapi orang yang hidup punya pengalaman dengan Tuhan akan mengalami penyediaan Tuhan. Siapa yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan? Lot. Tahu cerita tentang Lot? Abraham bilang, "Lot, kanan ke kiri, kita ke kanan. Kanan ke kanan, kita ke kiri." Lot lihat, seperti taman Tuhan. Dia ambil. Abraham tidak pengalaman dengan Tuhan. Biar dia kering, dia tandus, tidak ada lagi hasil. Dia punya iman. Itu dia. Apa yang terjadi dengan Lot? Karena tidak punya pengalaman. Sodom dan Gomora. Berarti orang yang tidak punya pengalaman kadang-kadang mengambil satu keputusan yang besar. Orang yang tidak punya pengalaman karena orang egois. Katakan kiri kanan sini, jangan ada egois. Kadang-kadang bertindak mengambil satu keputusan tanpa doa, langsung makan acara, langsung mengambil sesuatu tanpa tanya Tuhan. Kadang-kadang juga dengan hawa nafsu. Keinginan sesuatu cuma karena hawa nafsu, tapi tidak dengan Abraham, orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Kalau orang pengalaman dengan Tuhan dalam satu persekutuan pelayanan, ada masalah persoalan, dihadapi dengan tenang. Haleluya. Dia bisa bertahan dalam setiap masalah persoalan, terus dalam pekerjaan, pelayanan, di dalam rumah tangga, dan dia melangkah, dia tanpa melihat orang punya pengalaman.
Dia tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu membimbing, Tuhan akan selalu menjaga. Jangan kita melihat itu menjadi masalah. Masalah mendatangkan berkat. Ayub, kita lihat Ayub. Ayub pasal 40 berapa itu 3. Hanya 42, hanya kata orang saja. Tapi dia melihat, mengalami sendiri. Lewat masalah. Dia punya pengalaman. Ternyata lewat pengalaman, Tuhan mau orang lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lewat masalah, orang tahu Tuhan lebih dalam lagi. Lewat masalah, Tuhan membentuk Tuhan supaya lebih dewasa. Amin. Mau dewasa, mau terima masalah, ada bercanda. Lewat masalah, saudara, kapasitas kita diperbesar. Amin. Amin. Ayub, Daud hadapi masalah, mereka ada pujian, naikkan pujian kepada Tuhan. Jangan naikkan persekutuan kepada Tuhan. Amin. Itu dasar komitmen. Dia mempersembahkan Ishak karena dia tahu kalau ikut Tuhan bermau, Tuhan pasti menyiapkan, Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang tidak mungkin mencari. Amin. Kalau keputusan itu Tuhan pasti. Abraham sebab hari telah makan dengan keluarga. Selama ambil keputusan dengan Tuhan, jika perintah Tuhan sebab minggu tak pernah makan. Pernah makan kita tak pernah makan enggak? Tak pernah makan. Maka terus Tuhan siapkan. Karena keputusan ikut Tuhan, Tuhan perintah ikut Tuhan. Iya. Dasar itu. Ayat yang ke-12 bilang begini. Ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dalam hal ini Abraham tidak main-main. Ketika diperintahkan untuk persembahkan Ishak, Abraham ambil pisau, dia mau tancap. Tuhan bilang, Abraham, jangan kau lakukan itu, Abraham. Jangan kau apa-apakan dia. Sekarang Tuhan bilang, kita tahu ternyata anak ini tidak segan-segan mau ikut perintahku. Tuhan tahu bahwa pribadi Abraham adalah pribadi yang memprioritaskan atau mempusatkan diri kepada Tuhan. Tuhan mau saudara-saudara menjalankan zaman ini lebih sungguh-sungguh, lebih fokus diri kepada Tuhan. Kalau saudara mau selamat, ya saya percaya anggota KPPM ini tetap berjalan terus, bertahan sampai Tuhan datang. Amin. Ini hal-hal prinsip. Saling jemaat kita semua harus dengar firman Tuhan ini. Dalam mengambil keputusan sebagai laskar Kristus, jalankan saja. Ada masalah, persoalan, membentuk kita. Amin. Memperbesar kapasitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau dilihat, ini sudah di ujung tanduk. So tinggal buktikan. Tuhan bilang, saya tahu engkau lebih memprioritaskan aku daripada yang lain. Memusatkan kepadaku, mendahulukan aku daripada yang lain. Amin. Ini sudah 4 hari Bapak Ibu sekalian, kami keluar tinggalkan keluarga, tinggalkan kesibukan, tinggalkan pelayanan yang lain. Karena apa? Kita satu jiwa sangat berharga. Amin. 99 sudah dalam, cuma yang satu ini Tuhan motor harus selamatkan. Bayangkan dari mana? Dari Siau sana, Siau Pur, mau dekat dari Singapura.
boleh ada di Sarau. Sarauku ini Siauku dan Sarauku. Haleluya. Haleluya. Kita punya komitmen. Ini anak satu dia tidak punya komitmen. Masalah dengan orang tua. Dia naik di pohon kelapa. Nak mau turun-turun. Tapi orang tua ancam anak ini. Hei, harus turun. Anak tetap turun. Bayangkan dari atas kelapa dia cuma main-main pantat pada itu. Panggil tentara, panggil polisi, gertak tembak. Anak ini tidak mau turun. Tetap dia di atas. Hei, polisi tembak, tentara tembak. Dia pandang berpikir, tetapi orang tua berpikir, sudah dengan cara seperti ini anak tidak turun, bahaya ini angin tiup ke anak jatuh. Dia konsultasi dengan Bapak Pendeta, Bapak Gembala. Terpaksa Bapak Gembala datang. Bapak Gembala cuma lihat di atas, itu hikmatnya. Bapak Gembala bisa pakai hikmatnya. Apalagi ada gembala-gembala di depan ini, gembala-gembala yang berhati. Dia cuma tunjuk begini dia, impor kelapa. Tanpa kata, itu yang dia kita cuma garis masuk. Yang lain bilang udah mau sama. Padahal DP hati, ada musuh turun, lompat takut. Ngalah telah turun, kita potong kelapa. Anak musuh takut turun. Haleluya. Historia tak takut. Dia itu cuma. Jadi kalau pendeta dia di muka pintu, di muka pintu. Kalau dia dari jauh di bagi ini, cepat yang pemalas dari rajin. Haleluya. Jadi itu sudah ambil keputusan malam hari ini. Lebih sungguh-sungguh setia dengan Tuhan. Sudah lama keluarga. Haleluya. Prioritaskan Tuhan. Abraham orang yang sungguh-sungguh. Ketika Tuhan melihat, aduh Abraham ini memang. Akhirnya Tuhan berkati Abraham sesuai firman-Nya, memiliki keturunan. Salah satu anak Tuhan yang memang sangat orang yang paling kaya. Karena apa? Karena dia mengambil keputusan yang tepat. Untuk apa? Melayani Tuhan. Bayangkan kalau orang saja belum tentu. Biar gembala yang masalah lagi mau korbankan anaknya. Terus sebenarnya malam hari bukan cari kebetulan kami ada tempat ini. Cuma menguatkan kita semua jemaat Tuhan untuk kita tetap eksis di dalam Tuhan. Amin. Yesus, rasa luar biasa. Yesus.